Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung ketoprak. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Jakarta Utara, pagi yang masih dibungkus kabut tipis dan suara motor lalu lalang. Di sudut jalan yang ramai oleh pedagang kaki lima, berdirilah sebuah warung sederhana berdinding terpal biru dan meja kayu lusuh, warung ketoprak Bu Naila. Setiap pagi wanita berusia 45 tahun itu sudah bersiap sejak azan subuh berkumandang. Tangannya cekatan mengulek bumbu kacang, matanya tajam mengawasi air mendidih di panci, dan senyumnya tetap mengembang meski tubuhnya sudah renta oleh kerja keras. Bertahun-tahun Bu Naila bukan wanita yang mudah mengeluh. Hidupnya keras tapi dia lebih keras. Ia sudah puluhan tahun berjualan ketoprak di tempat itu, mengandalkan dagangan untuk menghidupi suaminya yang sakit, Pak Rudi, dan anak gadisnya, Putri, yang kini berumur 20 dan setia membantunya. Namun, sejak 3 tahun terakhir, usahanya tidak lagi semoncer dulu. Bukan karena rasa ketopraknya berubah, bukan pula karena kualitas makanannya menurun. Masalahnya hanya satu, Bu Isa warung. Bu Isa berdiri tidak jauh dari tempat Bu Naila berjualan. Warung itu lebih baru, tapi lebih ramai. Warungnya lebih rapi, dengan meja plastik yang bersih, spanduk besar bergambar ketoprak yang menggoda, dan pelayan muda yang selalu ramah. Dan yang paling menyakitkan, entah bagaimana orang-orang lebih suka makan di sana. Bu Naila sering memandangi warung Bu Isa dari kejauhan. Tangannya tetap bekerja, tapi pikirannya bercabang. Apa yang dia pakai? Cumi masaknya biasa saja, sambalnya juga nggak nendang. Gumamnya dalam hati. Setiap kali melihat antrean di warung Bu Isa, hatinya seperti diremas. Dia tidak iri karena uang. Dia iri karena dulu dialah yang ramai. Dialah yang dikenal orang-orang. Sekarang, warungnya hanya didatangi pelanggan lama, beberapa ojek online, dan itu pun tak setiap hari. "Mak, ini ada yang cancel lagi," ujar Putri suatu pagi sambil menunjukkan layar ponselnya. "Tadi pesan 2 porsi, sekarang batal." Bu Naila mengangguk pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya kehilangan cahaya. Hari demi hari, orderan makin sepi. Sementara itu biaya pengobatan Pak Rudi terus membengkak. Nafasnya sudah sering sesak, jalannya tertatih, dan rumah pun hampir dijual. "Apa kita tutup aja, Mak?" tanya Putri dengan nada hati-hati. "Ganti usaha lain," Bu Naila menggeleng cepat. "Nggak bisa, ini satu-satunya yang kita punya. Warung ini, darah dan air mata Mama." Putri diam, hanya memandang ibunya dengan tatapan prihatin. Hari itu, langit Jakarta mendung. Hujan turun sore harinya, membuat pelanggan makin malas keluar rumah. Bu Naila membereskan warung dengan gerak lambat. Dalam diam, ia berpikir tentang semua jalan yang belum ia tempuh, semua doa yang belum dijawab, semua usaha yang terasa sia-sia. Dan di saat itulah seorang perempuan tua datang menghampirinya. Bukan pelanggan. Pakaiannya serba hitam, wajahnya keriput tapi matanya tajam seperti pisau. Ia menatap Bu Naila lama, lalu tersenyum miring. "Bu Naila ya?" Suaranya berat, serak seperti suara batu digesek. "Iya Bu, kenapa ya?" "Kalau Ibu mau warung Ibu seramai dulu lagi, bahkan lebih saya tahu caranya." Bu Naila mengerutkan dahi. "Maksud Ibu, saya cuma perantara. Tapi saya tahu ada yang bisa bantu, tapi jalan ini bukan untuk yang lemah." "Siapa Ibu sebenarnya? Sebut saja, teman dari dunia yang berbeda." Sebelum Bu Naila sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu pergi, menghilang di balik gang sempit. Dan sejak hari itu, pikiran Bu Naila tidak pernah tenang. Kata-kata perempuan itu terus terngiang di telinganya. "Saya tahu caranya." Malam itu, Bu Naila menatap suaminya yang terbaring di ranjang. Tubuh lemah, suara napasnya berat. Di sisi lain, Putri tertidur di atas lantai dengan bantal tipis.
Memeluk jaket karena udara dingin, Bu Naila menunduk. Dalam hatinya mulai tumbuh sesuatu yang tidak pernah ia sangka akan muncul. Keinginan untuk jalan pintas. Sebuah suara lirih berbisik di hatinya. Apa gunanya menjaga yang lemah, kalau semua akan hancur juga? Hujan malam itu turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar langit Jakarta Utara, seakan menjadi isyarat bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Sesuatu yang tidak bisa lagi kembali seperti semula. Bu Naila duduk di sudut dapur, menatap lilin, kecil yang menyala redup. Di depan lilin itu ada secarik kertas berisi tulisan tangan yang hanya bisa dibaca dalam cahaya remang. Di luar, suara hujan bertarung dengan suara detak jantungnya sendiri. Hari itu, ia akhirnya mencari perempuan misterius yang pernah menghampirinya. Ia mendatangi tempat yang disebutkan, sebuah rumah tua di ujung gang sempit, tertutup ilalang dan bau dupa yang menusuk. Di dalamnya, ia bertemu seseorang yang dikenal sebagai Mbah Saroh, dukun pesugihan yang katanya sudah membantu banyak orang. Naik kelas dalam semalam. Mbah Saroh bukan dukun biasa. Ia tidak banyak bicara, tapi sekali membuka mulut, ucapannya seperti mantra yang menusuk ke tulang. Ia tahu segalanya, tentang warung ketoprak Bu Naila, tentang Putri, bahkan tentang Pak Rudi yang terbaring lemah di rumah. Rezeki itu nggak datang dari kerja keras saja, Naila, katanya pelan. Kadang, kau harus memberi sesuatu yang lebih bernyawa. Bu Naila diam. Di dalam hatinya, ada gelisah yang menggigit. Tapi ia juga merasa, untuk pertama kalinya, dalam hidup, ada pintu terbuka di hadapannya. Apa aku harus bunuh orang? Tanyanya bergetar. Mbah Saroh tersenyum. Tidak, kau hanya perlu mengizinkan semesta yang akan ambil. Tapi yang diambil harus ikhlas, dan harus dari darahmu sendiri. Darahku, orang yang paling dekat denganmu, suami, anak, atau nanti suami baru kalau kau ambil lagi. Napas Bu Naila tercekat, tapi pikirannya sudah terlalu penuh dengan kemiskinan, penyakit, dan rasa iri yang ia pendam bertahun-tahun. Aku punya suami, dia sakit sudah lama. Mungkin ini yang terbaik. Kau yakin? Bu Naila tak menjawab, tapi sorot matanya mulai dingin. Beberapa hari kemudian, Putri menemukan ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah penuh tekad. Put, kamu sayang mama kan? Tanya Bu Naila tiba-tiba. Putri mengangguk cepat. Iyalah, kenapa ma? Kalau mama ngambil jalan lain supaya kita bisa hidup lebih baik, kamu akan ikut? Putri menatap ibunya lama. Jalan lain gimana maksud? Mama, Bu Naila tak langsung menjawab. Ia bangkit menggenggam tangan Putri dan mengajaknya keluar rumah. Mereka berjalan dalam hujan, menuju tempat ritual yang sudah disiapkan Mbah Saroh, sebuah tanah kosong yang dikelilingi pohon bambu, di mana suara angin selalu terdengar seperti bisikan orang yang sedang menangis. Di sana, Mbah Saroh sudah menunggu dengan peralatan ritualnya, kendi tanah, kain kafan kecil, ayam hitam tanpa kepala, dan sesajen yang dipenuhi kembang 7 rupa. Putri ingin mundur. Jantungnya berdebar tak karuan, tapi ibunya menggenggam tangannya kuat, lebih kuat dari biasanya. Ini untuk masa depan kita, bisik Bu Naila. Papa kamu sudah sakit lama. Dia juga pasti nggak mau lihat kita hidup begini terus. Air mata Putri jatuh, tapi ia tak berkata apa-apa. Di dalam hatinya ada perasaan bersalah, tapi juga ada secercah harapan. Mungkin benar. Mungkin ini yang terbaik. Malam itu ritual dilakukan. Dalam kegelapan dan bisikan mantra, Bu Naila menyebut nama suaminya. Rudi, darah ayam yang diteteskan ke tanah bercampur dengan air mata Putri, yang menggigil ketakutan. Pesugihan ini akan memberimu kekayaan. Pelanggan tak henti-henti, dan warungmu akan jadi legenda, kata Mbah Saroh. Tapi ingat, tiap tahun darah harus mengalir lagi. Kalau tidak, semuanya akan ditarik kembali. Lebih dari itu, jiwamu pun akan jadi milik mereka. 3 hari kemudian, Pak Rudi meninggal. Tanpa peringatan,
tanpa sakit yang lebih parah. Ia hanya tertidur, lalu tak bangun lagi. Bu Naila menangis. Di depan tetangga, menangis. Di hadapan para pelayat. Tapi saat malam datang, ketika semua orang pulang, dan hanya ia dan Putri yang duduk di ruang tamu bersama jenazah, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Putri melihatnya, tapi pura-pura tidak. Keesokan harinya, warung Bu Naila berubah total. Tanpa promosi apapun, pelanggan datang silih berganti. Bahkan warung Bu Isa yang selama ini berjaya, mendadak sepi. Orang-orang mulai membicarakan kelezatan luar biasa ketoprak Bu Naila. Rasanya seperti nendang sampai tulang, kata mereka. Uang datang seperti banjir. Dalam seminggu, omzetnya 3 kali lipat. Dalam sebulan, Bu Naila sudah bisa beli motor, Triwarusku merenovasi rumah, dan bahkan membeli tempat jualan permanen. Tetapi di balik semua keberhasilan itu, ada sesuatu yang berubah dari dalam diri Bu Naila. Tatapannya lebih dingin. Senyumnya tidak lagi hangat, dan Putri, ia hanya bisa menatap ibunya dari balik dapur dengan hati yang penuh ketakutan. Karena ia tahu perjanjian mereka belum selesai, dan darah belum cukup hanya satu. Setelah kepergian Pak Rudi, hidup Bu Naila berubah 180 derajat. Warung ketopraknya yang dulu sepi, kini seperti disulap menjadi magnet bagi para pelanggan. Dari pagi buta hingga malam, antrean tak pernah putus. Bahkan pengendara mobil mewah rela berhenti di pinggir jalan hanya untuk mencicipi bumbu kacangnya yang ajaib. Pedasnya pas, gurihnya menggoda, dan entah kenapa, setiap suapan membuat orang ketagihan. Bu Naila mulai memakai perhiasan emas yang mencolok, baju mahal, dan memoles wajahnya dengan make-up tebal. Uang seakan datang tak henti-henti, seperti air yang tumpah dari gentong keberuntungan. Tetangga-tetangganya pun mulai bergumam pelan di balik punggungnya. Janda satu ini naiknya cepat banget ya. Katanya warungnya dipelihara loh. Tapi Bu Naila tak peduli. Ia hanya tertawa dalam hati. Mereka tidak tahu apa yang sudah ia korbankan demi hidup yang sekarang. Dan ia tidak menyesal. Tidak sedikit pun Putri pun berubah. Meski tetap membantu di dapur, wajahnya jarang tersenyum. Di matanya ada lelah yang tak bisa dihapus tidur. Sejak malam ritual itu, Putri sering bermimpi buruk. Melihat Pak Rudi duduk di sudut warung dengan wajah pucat dan mata kosong. Kadang ia merasa ada yang memandanginya dari cermin, atau mendengar suara lesung di tumbuk tengah malam, padahal semua orang sudah tidur. "Mama," kata Putri suatu malam, "apa kita bisa berhenti aja? Uangnya udah cukup. Kita buka usaha lain, atau pergi jauh dari sini." Tapi Bu Naila hanya tersenyum, mengusap rambut Putri dengan lembut. "Kamu nggak usah khawatir. Semua ini buat kamu. Sayang, kita harus jaga yang sudah kita mulai, jangan pernah mundur." Putri terdiam, ia tahu ibunya sudah jauh melangkah. Terlalu jauh untuk kembali. Lalu datanglah Azam. Namanya muncul begitu saja dalam kehidupan Bu Naila. Laki-laki berusia 38 tahun. Tinggi, berkulit sawo matang dengan suara dalam yang memikat. Ia bukan pelanggan tetap, tapi sering mampir di waktu senja. Selalu duduk di bangku yang sama, memesan ketoprak tanpa lontong, dan memberikan senyuman manis setiap kali berbicara. "Mbak Naila ya," katanya suatu sore. "Ketopraknya luar biasa, rasanya beda. Kayak ada sesuatu yang lebih." Bu Naila hanya tertawa. "Bumbu warisan, Mas. Dari nenek saya dulu." Mereka pun makin akrab. Setiap hari, Azam datang. Terkadang membantu membawakan bahan dagangan, kadang mengantar Bu Naila pulang. Dan entah kapan tepatnya hubungan mereka mulai berubah. Sentuhan tangan, lirikan mata, hingga akhirnya cinta palsu yang perlahan berubah menjadi jebakan. Putri curiga sejak awal. Baginya, Azam datang terlalu cepat, terlalu tepat, terlalu mengalihkan perhatian. Mama yakin sama orang ini. Kita belum tahu latar belakangnya. Dia baik, Putri, beda dari laki-laki lain. Dia nggak lihat Mama dari uang, dia tulus. Putri ingin berkata lebih,
Tapi ia tahu, ibunya tidak akan mendengarkan. 2 bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana tapi mewah. Undangan disebar, makanan melimpah, dan orang-orang memuji betapa cantiknya Bu Naila malam itu. Senyumnya bersinar seperti pengantin muda. Namun di balik pesta itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Tanggal pernikahan Bu Naila nyaris bersamaan dengan tanggal perjanjian pesugihan yang harus diperbarui. Setahun sejak tumbal pertama. Dan Mbah Saroh kembali muncul, kali ini tak diundang. Di malam pertama pernikahan mereka, ketika semua orang sudah tidur, Bu Naila menerima panggilan bisu. Ia berjalan sendiri menuju dapur. Dan di sana, Mbah Saroh sudah duduk di kursi kayu, seperti bagian dari rumah. Saatnya menepati janji, kata suara serak itu. Sudah aku siapkan, jawab Bu Naila datar. Yang ini, lebih segar dari yang pertama. Ikatan cinta memperkuat energi darahnya. Mbah Saroh tertawa kecil, suaranya menggema seperti suara tikus yang bertepuk tangan. Beberapa hari setelah pernikahan itu, Pak Azam mulai berubah. Ia jadi murung, tubuhnya lemas, kadang bicara sendiri, dan pada suatu malam, ia menghilang. Dia pergi, tanya Putri panik. Entahlah, jawab Bu Naila ringan. Mungkin sudah bosan, tapi Putri tahu, ia tahu benar. Dan malam itu, ia mendengar sesuatu dari dalam sumur tua di belakang rumah. Suara Pak Azam, lirih, serak seperti ditelan lumpur. Ma, Naila, tolong, aku. Putri menutup telinganya, menangis dalam gelap. Kini, warung ketoprak itu semakin ramai, bahkan diliput media. Tapi Putri tahu, setiap piring ketoprak yang keluar dari dapur membawa jejak darah. Dan Bu Naila, ia sudah tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Tatapannya kosong, namun penuh ambisi. Senyumnya indah, tapi mengandung kutukan. Di meja dapur, jimat baru telah dipasang. Dan di dalam laci, ada satu nama yang sudah ditulis di kertas putih, Putri. Hari-hari berlalu dengan wajah yang sama. Tawa pelanggan, aroma bumbu kacang dan suara wajan beradu dengan spatula. Warung Bu Naila kini tak hanya dikenal di Jakarta Utara, tapi juga mulai viral di media sosial. Video tentang ketopraknya yang bikin merinding karena enaknya ditonton jutaan kali. Pesanan datang bukan lagi per porsi tapi per ratusan bungkus. Namun di balik semua itu, Putri semakin terjebak dalam labirin gelap yang tak bisa ia kuak. Azam hilang begitu saja setelah malam-malam penuh keganjilan. Ibunya tak pernah menyebut namanya lagi, seolah lelaki itu tak pernah ada. Semua perabot yang dibeli Azam dijual, bajunya dibakar, dan fotonya entah kemana. Putri mencoba bertanya, "Mama, bener Azam pergi gitu aja?" Bu Naila, yang sedang mengaduk adonan kerupuk, hanya mengangkat bahu. Lelaki memang begitu, kalau udah dapat pergi, tapi Putri tahu ibunya sedang berbohong. Ia sudah sering melihat gelagat yang sama sejak malam pertama Pak Rudi meninggal. Kali ini lebih parah. Ibunya sering berbicara sendiri di dapur. Kadang tengah malam, terdengar suara wanita tertawa lirih dari arah sumur belakang. Dan setiap tanggal yang sama di hari kematian Pak Rudi tahun lalu, Bu Naila tak pernah tidur semalaman. Ada satu malam, ketika Putri tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan ketakutannya. Saat ibunya pergi ke warung lebih awal, ia menyelinap ke kamar Bu Naila. Di bawah bantal ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Secarik kertas putih ditulis tangan dengan tinta merah seperti darah. Dan di sana tertulis, lewanya sendiri, Putri Nadira di bawahnya. Sebuah tanggal yang belum datang, masih 2 minggu lagi. Tapi Putri mengerti maksudnya. Ia adalah tumbal selanjutnya. Tangannya gemetar saat membaca tulisan-tulisan aneh di sekitar namanya. Simbol-simbol yang tak ia mengerti. Ada gambar wayang, sosok bertanduk, dan siluet perempuan bermata 3. Ia ingin berteriak tapi suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Ia ingin kabur, tapi kemana? Malam itu Putri tidur dengan lampu menyala. Ia memeluk boneka kecil pemberian ayahnya, Pak Rudi,
yang masih ia simpan diam-diam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok ayahnya berdiri di ujung gang. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, tapi mulutnya bergerak pelan. "Lari, nak, sebelum giliranmu datang." Putri terbangun dengan keringat dingin. Dan keesokan harinya, ia mulai menyusun rencana. Dia berpura-pura seperti biasa, membantu di warung melayani pelanggan, tertawa kecil jika ada yang memuji ketoprak mereka. Tapi di dalam hatinya, ia menyimpan amarah dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Putri mulai mencari tahu siapa itu Mbah Saroh. Ia menelusuri gang-gang sempit, bertanya diam-diam pada pedagang lama, bahkan menyusup ke grup Facebook warga yang membahas kejadian aneh di sekitar Jakarta Utara. Dan dari sanalah ia mendapat cerita bahwa Mbah Saroh bukan sekadar dukun. Dia sudah hidup lebih dari 100 tahun. Tubuhnya dipelihara oleh perjanjian darah. Dia bisa memberi kekayaan, pengaruh, bahkan ketenaran, tapi semua harus dibayar dengan nyawa. Dan siapapun yang berani membatalkan perjanjian akan mati dalam keadaan paling mengerikan. Putri menangis malam itu. Ia memeluk dirinya sendiri di kamar mandi sambil menyumpahi nasibnya. "Kenapa aku, Tuhan? Kenapa Mama tega?" 2 minggu pun hampir tiba. Di hari ke-14, Putri berkemas diam-diam. Ia berniat kabur, pergi ke rumah sahabat lamanya di Bogor. Tapi saat ia hendak membuka pintu depan, Bu Naila sudah berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. "Kamu mau kemana, Putri?" Putri menelan ludah. "Aku cuma mau ke toko." Bu Naila tersenyum, senyum yang sama seperti malam setelah Pak Azam hilang. "Kamu tahu kan, kamu anak Mama satu-satunya." Putri mengangguk pelan. "Kamu tahu kan, semua ini Mama lakukan buat kamu." Air mata mulai mengalir dari sudut mata Putri. Ia tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar. Bu Naila mendekat, menyentuh pipi Putri dengan tangan dingin. "Tapi kalau kamu pergi, semua akan hancur. Warung kita, hidup kita, semua akan hilang. Dan kamu tahu, Mbah Saroh nggak suka dikhianati." Putri tak tahan lagi. Ia berlari masuk kamar, mengunci diri, lalu menangis sejadi-jadinya. Malam itu angin bertiup kencang. Petir menyambar pohon di belakang rumah. Dan suara ketukan keras terdengar dari bawah rumah, seperti seseorang sedang menggali. Putri duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Ia tahu, waktunya hampir habis. Tapi dalam ketakutan itu, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak akan mati seperti ayahnya. Ia tidak akan dikorbankan seperti Azam. Jika ibunya memilih neraka, maka Putri akan memilih melawannya. Walau itu artinya berdiri sendiri, melawan darah dagingnya sendiri. Hari itu Putri duduk sendirian di kamar, menatap langit-langit dengan mata sembab. Di luar, warung ketoprak ibunya masih dipadati pelanggan. Riuh tawa dan suara sendok garpu beradu, terdengar seperti lagu kematian yang diputar terus-menerus. Ia merasa terjebak dalam sebuah pentas sandiwara, di mana semua orang tersenyum, kecuali dirinya. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, Putri memutuskan untuk melawan. Ia tahu tidak bisa terus menunggu keajaiban. Tidak ada yang akan datang menyelamatkannya. Dan jika ibunya sudah siap menyerahkannya sebagai tumbal, maka ia akan mencari cara memutus kutukan itu sendiri. Walau itu artinya menantang iblis di balik perjanjian pesugihan. Malamnya, Putri menyelinap keluar rumah ketika ibunya sedang tertidur setelah meminum jamu penenang. Dengan jaket lusuh dan tas ransel kecil, ia menuju gang sempit di daerah Koja, di mana seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Kakek Ardi tinggal. Lelaki itu pernah disebut warga sebagai penolak bala, meski banyak yang menganggapnya gila rumah. Kakek Ardi seperti rumah hantu, pintu kayu lapuk, atap berlubang, dan bau dupa menyengat. Tapi Putri nekat mengetuk 3 kali. "Masuk!" Suara itu serak tapi tenang. Putri melangkah masuk dan matanya langsung menangkap pandangan Kakek Ardi. Matanya tajam, berkilau seperti menembus isi kepala. "Aku tahu kamu akan datang, nak," katanya Putri tertegun.
Kakek tahu aku siapa? Kakek Ardi mengangguk pelan. Anak dari wanita yang bersekutu dengan Mbah Saroh. Aku sudah melihatnya di dalam asap dupa. Kamu akan jadi tumbal berikutnya. Putri menunduk, air matanya jatuh tanpa diminta. Aku nggak mau mati, Keh. Aku nggak mau jadi bagian dari semua ini. Kakek Ardi menghela napas panjang, lalu mengambil kendi kecil dari pojok ruangan. Kutukan pesugihan tidak bisa diputus sembarangan. Tapi ada satu cara. Putri langsung menatap penuh harap. Kau harus menyaksikan pengorbanan ketiga dan menghentikannya sebelum darahnya tumpah. Perjanjian hanya bisa batal jika ritual gagal tepat pada saat terakhir. Tapi risiko besar menanti. Kalau gagal, kamu dan jiwamu akan jadi milik Mbah Saroh selamanya. Putri menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Tapi ia mengangguk. Aku akan coba, meskipun harus mati. Hari penumbalan pun tiba. Bu Naila bertingkah lebih aneh dari biasanya. Ia memakai baju hitam-hitam, membakar dupa yang sangat pekat hingga memenuhi rumah, dan menyiapkan sesajen di belakang warung. Putri berpura-pura tidur. Tapi dari celah pintu, ia melihat ibunya membaca mantra aneh sambil menaburkan bunga 7 rupa ke dalam air sumur. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Naila membuka lemari besi di kamarnya. Di dalamnya, tersimpan pakaian terakhir Putri, potongan rambutnya dan segelas darah yang diambil diam-diam saat Putri tidur minggu lalu. Putri menyelinap mengikuti ibunya dari kejauhan. Ia menggenggam kalung jimat pemberian kakek Ardi erat-erat. Ia tahu waktunya hampir habis. Bu Naila berjalan menuju kebun kosong di belakang rumah mereka. Tempat yang dulu adalah lahan rawa yang konon angker. Di sanalah 2 tumbal sebelumnya dikorbankan. Kali ini, ia bersiap menyelesaikan ritual terakhir untuk memperkuat pesugihannya seumur hidup. Tumbalku kali ini adalah darah dari darahku sendiri, kata Bu Naila dengan suara yang bukan miliknya. Di tengah lingkaran bunga dan api unggun kecil, Bu Naila meletakkan boneka dari rambut Putri, membacakan mantra dan mulai menyayat jari telunjuknya untuk meneteskan darah ke kertas perjanjian. Namun sebelum darah jatuh, berhenti. Putri menerobos lingkaran itu, mendorong ibunya hingga terjatuh. Api padam seketika, angin berhembus kencang, dan suara tertawa Mbah Saroh menggema dari segala arah. Hahaha. Anak durhaka, berani menantang perjanjian nenek tua. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berguncang. Dari dalam bumi muncul sosok tinggi kurus dengan wajah mengerikan. Mata melotot, lidah panjang, dan tangan bercakar, Mbah Saroh dalam wujud aslinya. Bu Naila berteriak, "Jangan, dia belum siap, jangan ambil anakku." Tapi Mbah Saroh menatap Bu Naila tajam. Kau melanggar janji, dan dia mengganggu ritual. Kini hukumannya harus diterima. Putri tidak lari. Ia berdiri tegak di hadapan sosok itu, memegang kalung, jimat dari kakek Ardi. Kalau kau ingin jiwa, ambil aku. Tapi perjanjiannya batal. Mama tidak lagi memilih pesugihan. Kami sudah cukup. Tiba-tiba cahaya dari kalung itu menyilaukan mata. Mbah Saroh berteriak keras. Tubuhnya mencair seperti lumpur panas, jeritanya menggema, memekakkan telinga. Lingkaran sesajen terbakar sendiri, dan sesaat kemudian semua hilang. Sunyi. Ketika Putri membuka matanya, ia sudah berada di dalam rumah. Bu Naila terbaring di ranjang dengan wajah pucat dan mata kosong. Napasnya masih ada, tapi jiwanya seperti hilang. Ia hanya menatap langit-langit tanpa kata. Warung ketoprak itu sepi, tak ada pelanggan lagi. Bumbu kacang tak lagi terasa nikmat. Kerupuk yang dulu renyah kini hambar. Ketoprak legendaris itu hilang bersama kutukan yang sudah dibatalkan. Dan Putri ia memilih menutup warung, menjual semua aset. Lalu pindah ke kota kecil di Jawa Tengah. Ia membuka warung kecil di dekat sekolah dasar, menjual makanan sederhana. Tanpa pesugihan, tanpa perjanjian, hanya dari keringat dan doa. Setiap malam, ia masih bermimpi. Kadang wajah Pak Rudi muncul,
Kadang azam berdiri di pintu. Tapi mereka tak lagi mengerikan. Mereka hanya tersenyum. Dan setiap pagi Putri akan berkata pada dirinya sendiri, "Aku selamat." Tapi aku takkan pernah lupa. 5 tahun telah berlalu sejak malam penuh teror itu. Warung ketoprak legendaris milik Bu Naila kini hanyalah cerita lama yang nyaris dilupakan. Di Jakarta Utara, banyak warung baru bermunculan, menghapus jejak aroma bumbu kacang yang dulu jadi legenda. Bu Naila sendiri masih hidup, tapi hanya raganya. Yuyet terbaring di ranjang tua di panti jompo, diam tanpa suara, menatap kosong jendela yang tak pernah terbuka. Sementara itu, di kota kecil bernama Ambarawa, Putri menjalani hidup baru. Ia membuka warung makan sederhana bernama Warung Rasa Ibu, menjual menu harian untuk anak sekolah dan warga sekitar. Tidak viral, tidak ramai, tapi cukup. Ia tidak lagi mencari kekayaan. Yang ia cari hanyalah ketenangan. Setiap pagi ia bangun pukul 5, menanak nasi, mengulek sambal, dan menyusun lauk. Ia bekerja sendiri, dengan tangan yang dulunya gemetar karena trauma. Kini kuat dan terampil. Orang-orang menyukainya. Mereka tidak tahu masa lalunya, dan Putri tidak pernah berniat menceritakannya. Hingga suatu sore di bulan Juni, saat hujan gerimis membasahi jalanan dan pelanggan terakhirnya baru saja pulang, datanglah seorang lelaki tua ke warung itu. Ia mengenakan mantel coklat tua dan memegang tongkat kayu. Tatapannya tajam, tapi tenang. Matanya menyimpan banyak hal. Putri menyambutnya dengan senyum, seperti biasa. "Selamat sore, Pak. Mau makan apa?" Lelaki itu duduk perlahan, menatap meja lalu berkata, "Aku tidak datang untuk makan." Putri terdiam. "Aku datang untuk menyampaikan pesan." Detak jantungnya melambat. Suasana tiba-tiba berubah dingin. Hujan di luar terasa seperti bisikan masa lalu. "Aku dulu murid dari seseorang yang mungkin pernah kau dengar, Mbah Saroh." Tubuh Putri langsung menegang. Ia mundur setengah langkah, matanya terbelalak. Aku sudah membatalkan semuanya." "Sudah selesai?" Lelaki itu mengangguk. "Iya, kamu berhasil. Tapi ada sesuatu yang belum kau ketahui." Putri menggenggam ujung meja. "Apa maksudmu?" Lelaki itu membuka gulungan kertas tua dari tas kulitnya. Di atasnya, ada tulisan tangan kuno dengan tinta merah yang sudah pudar. "Perjanjian yang ibumu buat tidak sepenuhnya batal." Putri menggeleng cepat. "Tidak, aku menghentikan ritualnya. Aku menyelamatkan diriku, itu sudah cukup. Tapi tidak dengan jiwamu." Lelaki itu melanjutkan pelan. "Dalam perjanjian itu disebutkan, jika darah pengikat menyebut namanya sendiri saat bulan gelap, maka separuh jiwanya akan tetap menjadi milikku." Putri tersentak. Ia teringat malam itu saat ia melawan ibunya dan berteriak, menyebut namanya sendiri dalam lingkaran sesajen. Di tengah malam gelap tanpa bulan, Putri menutup mulutnya. "Tidak, sejak malam itu kau memang hidup, tapi separuh jiwamu masih dipegang di alam perjanjian, dan kau tahu apa artinya." Putri menatap lelaki itu dengan mata penuh takut. "Akan ada yang mencarimu, bukan untuk membunuhmu, tapi untuk mengembalikanmu ke dalam perjanjian yang belum selesai." Putri jatuh terduduk di bangku. Tubuhnya lemas. "Apa yang harus aku lakukan?" Lelaki itu menatap keluar jendela. Hujan berhenti. Tapi dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil berdentang 3 kali. Ia menatap Putri dalam-dalam. "Kau harus pergi ke tempat asal perjanjian dibuat, ke tanah asal Mbah Saroh, ke desa Keleng di kaki Gunung Muria. Di sanalah semuanya bisa diselesaikan. Tapi hati-hati, banyak yang akan mencoba menghentikanmu." Putri menelan ludah. "Kapan aku harus berangkat?" Lelaki itu bangkit perlahan. "Sebelum malam purnama ke-7 sejak kau memulai hidup baru. Itu berarti 3 hari lagi." Putri tercekat. Sebelum lelaki itu pergi, ia meninggalkan sebuah kotak kecil dari kayu hitam. "Ini kunci ke alam bawah yang mengikat separuh jiwamu. Jangan membukanya sekarang. Tunggu waktu yang tepat."
Dan lelaki itu pun pergi, tanpa makan, tanpa pamit. Hanya menyisakan rasa takut, kotak hitam, dan kenyataan pahit bahwa masa lalu belum benar-benar selesai. Malamnya Putri duduk di depan cermin. Ia menatap pantulan wajahnya, tapi sesuatu terasa aneh. Matanya terlihat berbeda. Yang satu terang, yang lain tampak lebih gelap, seakan menyimpan seseorang yang bukan dirinya. Ia merinding. Jiwanya yang setengah benar-benar masih tertawan. Ia sadar kali ini tidak hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tapi jiwanya sepenuhnya. Dan untuk itu, dia harus kembali ke dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Ke dunia pesugihan. 3 hari kemudian, pagi-pagi buta, Putri sudah berdiri di depan terminal bus kecil dengan ransel di punggung dan kotak kayu hitam di tangan. Tak ada yang ia bawa selain pakaian secukupnya, bekal nasi bungkus, dan keberanian yang terus-menerus ia paksa tumbuh dalam hatinya. Perjalanan menuju desa Keleng di kaki Gunung Muria memakan waktu hampir 8 jam. Sebagian besar waktu ia habiskan memandangi pohon-pohon yang berlari ke belakang dan memutar ulang isi percakapan dengan lelaki tua itu di kepalanya. Di sanalah semuanya bisa diselesaikan. Tapi bagaimana caranya? Bus berhenti di sebuah desa kecil sebelum hutan. Dari sana ia harus melanjutkan perjalanan dengan ojek butut yang sopirnya enggan bicara. Hanya meliriknya dari kaca spion dengan tatapan curiga. "Desa Keleng ya?" tanya Putri pelan. Sopir ojek hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Jangan. Lama-lama di sana, Mbak. Tempat itu beda." 30 menit kemudian mereka sampai di ujung jalan tanah berlumpur. Tak ada lagi kendaraan bisa masuk. Di depannya hutan lebat menyambut dengan kabut tipis dan suara jangkrik yang seolah berbisik. Putri berjalan kaki menyusuri jalan setapak yang sudah hampir tertutup ilalang. Udara dingin menampar-nampar kulitnya. Entah kenapa, setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seolah ada sesuatu di tanah ini yang tidak ingin dia datang. Akhirnya di balik lebatnya pohon bambu, muncullah desa Keleng. Sunyi, sepi. Tidak seperti desa-desa lain. Rumah-rumah berdinding kayu tua, atap jerami. Dan tak satu pun terlihat ada yang menjemur pakaian, apalagi anak kecil bermain. Namun anehnya semua rumah ada asap dapur mengepul, seolah mereka hidup, tapi sengaja bersembunyi. Putri mengetuk salah satu pintu. Seorang ibu parubaya membuka sedikit celah, dan ketika melihat wajah Putri, ia langsung memucat. "Pergi dari sini sebelum malam, nak. Jangan ganggu yang lama tidur." "Purisan, saya cuma mau tahu tentang Mbah Saroh." Pintu ditutup. Suara derit kayu jadi satu-satunya jawaban. Putri mencoba rumah lain. Tak ada yang mau bicara. Beberapa bahkan mengintip dari jendela dengan wajah takut, seperti sedang melihat sesuatu yang tabu. Putri mulai panik, tapi tiba-tiba seorang anak kecil berambut cepak menarik ujung bajunya. "Mbak Putri?" Putri kaget. "Kamu kenal aku?" Anak itu mengangguk. "Kakek bilang Mbak pasti datang, ayo ikut aku." Putri dibawa ke ujung desa, ke rumah kecil yang berdiri di tepi tebing. Di depan rumah itu, berdiri lelaki tua berjubah hitam yang memandangnya dengan senyum tipis. "Akhirnya engkau datang," katanya. "Aku Kiresa, penjaga batas." Batas? Batas antara dunia ini dan alam arwah, tempat separuh jiwamu tertinggal. Kiresa mengajaknya masuk. Di dalam, rumah itu penuh dengan benda-benda aneh. Botol kaca berisi darah kering, keris tua, dan peta bergambar simbol kuno. Ia menunjukkan Putri sebuah lukisan tua di dinding. Lukisan sosok perempuan berjubah merah dengan wajah samar. Itulah Mbah Saroh dalam wujud manusianya, ratusan tahun lalu. Dia dulu dukun hebat di sini, menjual kekayaan dengan harga nyawa. Saat dia mati, tubuhnya dibakar, tapi rohnya tidak pernah pergi. Dia menciptakan gerbang arwah di balik hutan ini, tempat semua jiwa tumbal terkumpul, termasuk jiwamu. Putri gemetar. "Bagaimana aku bisa mengambilnya kembali?" Kiresa menatapnya serius. Dengan menukar sesuatu yang lebih berharga, Putri menahan napas. "Apa maksudnya?" "Untuk membawa pulang separuh jiwamu,
Kamu harus menukar satu kenangan paling indah dalam hidupmu. Kenangan yang tak bisa kembali. Sebuah jiwa kecil yang berisi harapan. Putri menunduk. Ia tahu persis kenangan itu. Saat ia masih kecil, duduk di pangkuan ayahnya Pak Rudi, sambil menyuapinya ketoprak buatan sendiri. Malam itu mereka tertawa tanpa beban sebelum semuanya berubah. Kalau aku kehilangan kenangan itu, aku kehilangan ayahku selamanya. Ki, Resa hanya menjawab, tapi kalau engkau tidak menukarnya, kau akan kehilangan dirimu sendiri. Selamanya. Malam itu Putri berdiri di tengah hutan belakang desa. Bersama Ki Resa ia membuka kotak kayu hitam. Di dalamnya ada selembar daun lontar dengan tulisan kuno dan seutas benang merah yang berdenyut seperti urat nadi. Genggam ini, kata Ki Resa, kau akan masuk ke gerbang arwah. Di sana kau harus menghadapi dirimu sendiri. Tapi ingat, jangan bicara dengan siapapun yang wajahnya kau kenal. Mereka bukan mereka. Mereka hanyalah bayangan yang mencoba menjebakmu. Putri mengangguk. Ia menggenggam daun itu. Langit mendadak berubah kelam, dan suara seperti geraman, ribuan binatang menggema. Tanah di depannya merekah, dan dari situ muncul lorong gelap penuh asap. Gerbang arwah. Tanpa ragu, Putri melangkah masuk. Ia akan mengambil kembali apa yang telah dirampas darinya, jiwanya. Langkah pertama Putri ke dalam gerbang arwah terasa seperti melangkah ke dalam dunia yang tidak seharusnya dijamah manusia. Udara di sana begitu dingin, menusuk hingga ke tulang. Asap pekat menggulung-gulung di sekelilingnya, menyembunyikan apa pun yang ada lebih dari 1 meter di depan mata. Semua warna lenyap. Dunia ini hanya hitam, putih, dan kelabu. Suara langkahnya bergema seperti bunyi detak jam dalam kuburan. Ia memegang benang merah dari kotak hitam erat-erat karena Ki Resa berpesan, jika kau kehilangan ini, kau akan tersesat selamanya. Tiba-tiba kabut di depannya membelah. Dari balik kegelapan muncul sebuah rumah tua, warung ketoprak milik ibunya. Tapi ini bukan warung seperti yang dulu. Bangunannya retak, temboknya berlumut, dan bumbunya bukan kacang, tapi darah. Bau anyir begitu kuat. Di dalam ada seseorang yang sedang duduk. Sosok itu perlahan menoleh. Pak Rudi, Putri, katanya pelan dengan suara parau namun penuh kasih. Kamu datang, nak. Putri tertegun. Suara itu, wajah ayahnya. Ia hampir melangkah mendekat, tapi ucapan Ki Resa kembali. Terngiang, jangan bicara dengan siapapun yang wajahnya kau kenal. Mereka bukan mereka, namun hatinya rindu. Dadanya sesak. Ia ingin memeluk sosok itu, meminta maaf karena membiarkan ayahnya menjadi tumbal, karena tidak cukup kuat untuk menghentikan ibunya sejak awal. Ayah, bisiknya. Tapi saat ia mendekat 1 langkah, wajah Pak Rudi berubah. Matanya membelalak, mulutnya menganga hingga ke telinga, dan dari tenggorokannya keluar suara jeritan melengking. Ikut aku. Kau milik kami. Putri terlonjak mundur. Sosok itu meledak menjadi asap hitam dan kabut kembali menelan semuanya. Ia berlari. Jantungnya berdegup kencang, tangan masih menggenggam benang merah. Jalanan di depannya terus berubah. Kadang tanah kuburan, kadang lorong warung, kadang seperti ruang kelas masa kecilnya. Di salah satu tikungan, kabut membentuk siluet seseorang lagi. Kali ini, Bu Naila. Wajah ibunya yang dulu, bersih, tegar, dengan senyum keibuan. Putri, ibu, di sini, katanya. Ibu sudah menyesal. Ibu ingin kamu memaafkan ibu. Ayo kita mulai lagi dari awal. Putri terpaku. Wajah ibunya ini tampak sungguh nyata. Bahkan suaranya bergetar, seperti benar-benar tulus. Ibu salah, tapi ibu melakukannya untuk kamu. Kamu butuh masa depan. Kamu butuh keamanan. Maafkan ibu. Ya. Air mata menggenang di mata Putri. Ibu, letakkan benang itu, Putri. Lanjut sosok itu. Tidak perlu kau lanjutkan. Kita bisa bersama lagi. Ayahmu juga akan datang. Kita akan satu keluarga lagi.
Putri menatap benang merah di tangannya. Ia mulai ragu. Piwangin tsunami spill lawan semua ini kalau akhirnya ia hanya sendiri. Tapi tiba-tiba ia ingat sesuatu. Kenangan kecil, ayahnya pernah berkata waktu mereka makan malam, "Kalau kamu ingin hidup tenang, jangan pernah percaya suara yang terlalu manis." Dan suara ibunya sekarang terlalu manis, terlalu mulus. Tidak ada luka di matanya, tidak ada beban masa lalu. "Kau bukan ibu," kata Putri pelan, menggenggam benang lebih erat. Seketika sosok Bu Naila menjerit keras, tubuhnya terbalik seperti terhisap ke dalam langit-langit. Kepalanya berputar 360 derajat, dan dari matanya keluar ulat-ulat putih. Ia menghilang, seperti asap di belah angin. Putri terjatuh. Lututnya lemas, napasnya sesak. Tapi ia tahu ia sudah benar. Di depannya muncul gerbang kayu tua dengan simbol yang sama seperti yang ada di daun lontar. Gerbang itu terbuka sendiri, memperlihatkan ruang gelap dengan genangan air bening dan cahaya di tengah-tengahnya. Di dalam genangan itu, Putri melihat bayangannya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Itu dirinya saat kecil, duduk di pangkuan Pak Rudi, tertawa, makan ketoprak. Penuh kebahagiaan, kenangan yang diminta. Suara Ki Resa terdengar dalam pikirannya. "Untuk menyelamatkan jiwamu, kau harus menukar kenangan paling berharga. Letakkan benang, pirah di air." Putri memandang bayangan itu. Ia tahu, jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah bisa mengingat momen itu lagi. Kenangan tentang Pak Rudi yang baik, lucu, hangat, akan lenyap. Yang tersisa hanyalah lubang kosong. Air matanya jatuh. "Maaf ayah," bisiknya. Lalu ia menjatuhkan benang merah ke dalam genangan. Cahaya menyala terang, ruangan itu berguncang. Angin besar menyapu kabut dan bayangan-bayangan palsu. Segalanya memutih hingga akhirnya Putri terbangun di rumah Ki Resa. Ia duduk dengan nafas memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi tangannya kosong. Tidak ada lagi kotak hitam, tidak ada benang merah. Ki Resa tersenyum. "Kau kembali, kau berhasil." Putri ingin menjawab, tapi ia merasa ada yang hilang. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, tapi kosong. Ia tahu namanya, tahu perannya, tapi tidak bisa membayangkan wajahnya lagi. "Kenangan itu sudah pergi, Putri," kata Ki Resa lembut. "Tapi sebagai gantinya, jiwamu kini utuh kembali. Tak ada yang akan mencarimu lagi." Putri penunduk. Ada perih tapi juga ada kelegaan. Ia mungkin tidak lagi memiliki kenangan paling indah dalam hidupnya, tapi ia memiliki kesempatan baru untuk menjalani hidup tanpa kutukan. Dan kali ini, ia tidak akan menyia-nyiakannya. 2 bulan setelah peristiwa di Desa Kleng, kehidupan Putri perlahan kembali seperti semula. Tapi tentu saja, tak ada yang benar-benar sama. Ia tak lagi tinggal di rumah tua peninggalan ibunya. Ia memilih kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Utara, cukup jauh dari jejak pesugihan, cukup jauh dari suara-suara gaib yang dulu berbisik di malam hari. Warung ketoprak yang ia buka sendiri, bukan lagi milik mendiang Bu Naila, bernama Ketoprak Rasa Baru. Ia meracik semuanya sendiri, bahkan membuat sambal kacang dengan cara yang sama seperti Pak Rudi dulu ajarkan. Walau ia tak bisa lagi mengingat wajah ayahnya, yang ia ingat hanyalah hangatnya rasa aman. Perasaan bahwa ia pernah dicintai dengan tulus. Warungnya kecil tapi bersih. Tidak ramai tapi cukup laku untuk menghidupi dirinya. Ia tak mengeluh, tak ingin lagi kaya. Hidup sederhana adalah bentuk kebebasan yang tak pernah dia sadari dulu. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan aroma tanah basah menyusup ke dalam warung, seorang lelaki tua masuk. Pakaiannya lusuh, jaketnya basah, dan ia memegang payung hitam kecil yang meneteskan air ke lantai. Putri menyapanya ramah. "Mau ketoprak, Pak?" Lelaki itu hanya mengangguk. Ia duduk di pojok membelakangi pintu. Tak bicara apa-apa. Putri mulai meracik tahu, bihun, ketimun, kerupuk, dan siraman bumbu kacang. Tapi saat ia mulai menghancurkan bawang goreng dengan ulekan, tangannya berhenti. Entah kenapa, aroma sambalnya mendadak berbeda, seperti wangi kenangan lama.
seperti bau baju ayahnya. Seperti malam penuh tawa di teras rumah saat listrik padam. Hati Putri berdebar. Ia membawa piring ketoprak ke meja pria tua itu. "Ini pesanannya, Pak." Lelaki itu mendongak. Putri terdiam. Wajah itu, meski tua dan lebih kurus, ia mengenalnya. "Putri," suara lelaki itu serak tapi lembut. "Kamu tumbuh jadi perempuan kuat ya?" Putri gemetar. Pak Rudi." Lelaki itu tersenyum. "Kamu sudah lupa wajahku ya? Wajar, kau menukarnya." Tidak mungkin. Aku menyerahkan kenangan itu. Aku lupa semua. Tapi tidak semuanya benar-benar hilang," kata lelaki itu menatap matanya. "Sebagian kecil masih tertinggal. Di sini." Ia menunjuk dada Putri. Putri jatuh terduduk di bangku depannya. Air matanya meleleh, pelan-pelan, hangat, tanpa suara. "Aku minta maaf, Pak," isaknya. Aku biarin ibu, aku terlalu diam." Pak Rudi menggeleng. "Kamu masih muda, kamu tidak tahu apa-apa. Ibumu, ya dia terlalu jauh terjebak. Tapi kamu masih punya pilihan, dan kamu memilih benar." Putri menunduk tak tahu harus berkata apa. Semua luka yang selama ini ia bungkam, kini mencair bersama hujan di luar warung. "Ayah di mana sekarang?" tanyanya lirih. "Aku nggak bisa lama di sini," jawab Pak Rudi. Suaranya makin sayup. "Hanya lewat untuk memastikan kamu baik-baik saja." Gerbang itu masih terbuka sedikit, cukup untuk satu perpisahan. Putri menggenggam tangan ayahnya. Tangan itu dingin, tapi terasa nyata. "Terima kasih, udah datang." Pak Rudi tersenyum, lalu berdiri perlahan. Saat ia melangkah ke arah pintu, Putri sadar sesuatu. Lantai yang ia pijak tak mengeluarkan suara. Payungnya tak meninggalkan tetesan air. Bahkan hujan di luar berhenti. Sosok itu berjalan keluar, lalu hilang di balik kabut tipis yang entah sejak kapan muncul kembali. Putri berdiri mematung. Di meja tempat lelaki itu duduk hanya tersisa satu hal, sebungkus kecil ketoprak lengkap tidak disentuh sama sekali. Dan di atasnya tertinggal satu lembar foto lama. Putri mengambilnya. Itu foto saat ia kecil, duduk di pangkuan ayahnya. Wajah Pak Rudi tersenyum lebar, wajah yang kini bisa ia ingat kembali. Malam itu Putri menyalakan lilin kecil di meja warung. Ia meletakkan foto itu dalam bingkai sederhana, tepat di samping tulisan, "Ketoprak rasa baru dari resep ayah, untuk hidup yang baru." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.